Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Minggu 6 Juni 2021, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, ayat 22 sampai dengan 26. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami selalu mengagumkan misteri kudus tubuh dan darah-Mu, sehingga pantas menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, hostia kudus, santapan jiwa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada suatu hari Minggu di Gereja Tua Santa Maria di Washington, D.C.,
dilangsungkan misa yang dipimpin oleh Uskup Charles Pope. Upacara begitu hikmat. Di saat konsekrasi, ketika Bapak Uskup mengangkat hostia, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mengganggu, seperti suara babi hutan. Lalu Bapak Uskup mengambil piala dan mengucap syukur. Semakin jelas rintihan itu dan terdengar suara, "Tinggalkanlah aku, Yesus, jangan mendekat. Saya tidak mau melihatmu." Lalu dia berlari dan menabrak pintu-pintu gereja. Ternyata seorang umat Allah yang menghadiri misa dirasuki setan dan telah bertemu dengan Kristus dalam hostia kudus. Setan keluar dari tubuh orang itu karena tidak sanggup melihat Kristus. Hari ini kita rayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman bagi kita. Yesus Kristus sangat mengasihi kita sehingga menyerahkan hidupnya demi keselamatan kita. Itulah yang kita kenangkan setiap kali merayakan misa atau ekaristi. Hostia kudus setiap kali kita sambut merupakan pemberian diri Kristus bagi kita. Tuhan mau tinggal bersama kita. Di dalam ekaristi kita alami kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan memberi kita makan. Dia menguatkan jiwa raga kita. Sakramen ekaristi adalah sakramen perdamaian. Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Di dalam ekaristi, setan-setan pasti tidak akan dekat. Mereka takut melihat dan memandang Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, pada pesta tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan kembali untuk semakin sering menerima tubuh dan darahnya, karena barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya akan memperoleh kehidupan kekal. Kedua, dengan menerima hostia kudus, kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Iman kita diteguhkan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita hidup dalam kasih dan kebaikan-Nya. Hostia kudus, santapan jiwa kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.